teman-teman, dengan menggunakan odong-odong sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, saya akan menuju ke kawasan pemukiman Muara Angke, Jakarta Utara untuk melihat langsung kondisi banjir rob yang tengah melanda kawasan ini sejak beberapa hari yang lalu. Muara Angke, sebuah kawasan di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, adalah salah satu daerah pesisir yang menjadi pusat aktivitas ribuan warga, terutama di sektor perikanan. Mayoritas penduduk di sini bekerja sebagai nelayan, pedagang hasil laut, atau bekerja di industri pengolahan ikan, salah satunya ikan asin. Aktivitas di pelabuhan perikanan dan pasar ikan menjadi denyut nadi ekonomi masyarakat di sini. Namun kehidupan warga Muara Angke tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu masalah yang kerap mereka hadapi adalah banjir rob. Banjir rob yang rutin melanda akibat pasang air laut. Air laut yang meluap memasuki pemukiman menyebabkan genangan di jalan-jalan utama dan merendam sebagian rumah warga. Nah, gara-gara banjir rob, Jalan Dermaga Ujung yang merupakan jalan utama di kawasan ini banjir hingga setinggi lutut. Akibatnya kendaraan sepeda motor dan mobil tidak bisa lewat. Angkutan odong-odong seperti inilah yang menjadi andalan bagi warga Muara Angke, sehingga odong-odong ini melalui jalan pintas yang tidak berdampak banjir. Tapi jalan lingkungan di sini tidak rata, bergelombang. Maklumlah belum ada perkerasan jalan, sehingga penumpang akan bergoyang-goyang karena jalan tidak rata. Di sekitar sini banyak warga yang berusaha membudidayakan ikan asin. Tampak di sana alas-alas untuk menjemur ikan asin. Lingkungannya sangat jorok, berantakan, dan bau amis menyebar di kawasan ini. Nah, ini warga yang bersekolah melepaskan alas kaki mereka masing-masing karena mereka akan segera sampai di tujuan dan tentunya mereka harus jalan kaki karena kondisi daerahnya terkena banjir rob. Setelah menurunkan 3 orang pelajar tadi, odong-odong melanjutkan perjalanan menuju ke tempat yang akan saya tuju. Sekarang saya sendirian di dalam odong-odong ini. Odong-odong ini melalui kawasan industri pengolahan ikan laut. Jalanan di tempat ini sangat buruk sekali, entah mengapa. Semestinya jalan ini menjadi tanggung jawab industri besar yang ada di sini ya. Weleh-weleh, parah sekali ya lingkungan di tempat ini. Dan perjalanan saya dengan odong-odong berakhir di tempat ini. Saya harus melanjutkan jalan kaki ke tempat yang akan saya tuju. Untung saya sudah menggunakan celana pendek dan alas kaki dari bahan karet. Inilah situasi banjir rob di Jalan Dermaga Ujung. Warga Muara Angke sangat terganggu dengan adanya banjir rob ini. Genangan air ini tidak hanya menghambat aktivitas sehari-hari, tetapi juga merusak infrastruktur dan peralatan kerja mereka. Banyak rumah warga yang masih sederhana dan rentan terhadap dampak bencana sehingga memperparah kondisi saat banjir datang. Banjir rob di daerah Muara Angke. Namun suasana kehidupan di Muara Angke penuh dengan semangat gotong royong. Maklum mereka secara fisik rumahnya sangat berdekatan.
Warga saling membantu terutama saat menghadapi kesulitan seperti banjir atau kerusakan lingkungan. Meski tinggal di daerah yang padat penduduk dengan fasilitas umum yang terbatas, seperti jalan sempit dan drainase yang kurang memadai, warga tetap berusaha menjaga keharmonisan dan kesejahteraan bersama. Aktivitas sehari-hari mereka terhambat dan beberapa rumah tampak tergenang air. Kondisi tersebut memperlihatkan betapa seriusnya dampak banjirop bagi kehidupan warga di sini. Genangan air ini tidak hanya menghambat aktivitas sehari-hari, tetapi juga merusak infrastruktur dan peralatan kerja mereka. Banyak rumah warga yang masih sederhana dan rentan terhadap dampak bencana, sehingga memperparah kondisi saat banjir datang. Sana dalam ya. Aduh, ngeri. Udah berapa hari kayak gini? Udah 4 hari. Oh. Tapi warung tuh yang punya bapak kemarin masuk, tapi sekarang mendingan. Oh, jadi lebih besar dong kalau itu. Kemarin besar. Jamnya masih belum itu. Biasanya berapa hari kayak gini? Katanya masih tanggal 21. Oh, Seminggu. seminggu. Odong-odong merupakan salah satu moda transportasi khas yang banyak digunakan di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara. Kendaraan ini berbentuk sepeda motor yang dimodifikasi dengan gerbong tambahan untuk mengangkut penumpang. Meski sederhana, odong-odong menjadi pilihan utama warga Muara Angke untuk beraktivitas di wilayah yang sering mengalami genangan air dan jalanan sempit. Mengenai kenyamanan, jangan ditanya, berantakan sekali. Tarif perjalanan menggunakan odong-odong cukup terjangkau, berkisar antara Rp3.000 hingga Rp5.000 untuk sekali jalan. Namun ketika banjir rob melanda, tarif bisa naik hingga Rp10.000 akibat sulitnya akses di jalanan yang tergenang air rob. Odong-odong menjadi andalan warga untuk melewati genangan air, terutama karena kendaraan ini mampu menembus jalur-jalur yang sulit dilalui oleh kendaraan umum lainnya. Dalam situasi banjirop yang rutin terjadi, odong-odong memegang peranan penting untuk memastikan warga tetap bisa beraktivitas, seperti pergi ke pasar, ke tempat kerja, atau ke sekolah. Fleksibilitas dan aksesibilitasnya menjadikannya salah satu moda transportasi yang sangat dibutuhkan warga di sini. Namun keberadaan odong-odong juga menimbulkan sejumlah tantangan, terutama terkait dengan aspek keselamatan. Modifikasi kendaraan seringkali tidak memenuhi standar keamanan sehingga rentan terhadap resiko kecelakaan. Bagi warga Muara Angke, odong-odong bukan sekedar alat transportasi,
melainkan bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari di kawasan pesisir yang penuh tantangan ini. Ketinggian air banjirop bervariasi mulai dari 30 cm hingga 50 cm. Kondisi ini memaksa banyak warga untuk mencari jalur alternatif saat beraktivitas melalui jalanan yang terkena banjir. Keindahan pesisir dan keragaman budaya menjadi daya tarik tersendiri bagi Muara Angke. Namun kawasan ini membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah untuk mengatasi tantangan seperti pengelolaan sampah, peningkatan infrastruktur, dan solusi jangka panjang terhadap banjirop demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi warga setempat. Warga mengeluhkan dampak banjirop yang kerap terjadi, terutama kerugian material dan terganggunya rutinitas harian. Meski sudah terbiasa menghadapi banjir, mereka berharap ada solusi jangka panjang dari pihak berwenang untuk mengatasi masalah ini, seperti perbaikan sistem drainase atau peninggian tanggul di pesisir. Banjirop di Muara Angke menjadi pengingat akan pentingnya langkah adaptasi terhadap perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan pesisir yang lebih baik. Konon, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun tanggul laut sepanjang 4 km dan memperbaiki drainase untuk mengatasi banjirop yang rutin terjadi di daerah ini. Semoga saja ya,